Terutama dengan pukulan Du Yaoyao ini. Pada jarak sedekat itu, tidak ada cara untuk menghindarinya. Ekor kalajengking ini dapat menembus segel ruang dan waktu. Dan tampaknya tidak peduli bagaimana dia menggerakkan ruang dan waktu. Dia bisa, melarikan diri dari bencana ini. Selain itu, kengerian Du Yaoyao berekor kalajengking, Qin Yichen, belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi dia secara pribadi telah melihat serangan itu seperti mayat, dan dia sangat terkesan. Itu di Tanah Suci Bulan Iblis. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yu, niat untuk membunuh mayat itu tiba-tiba muncul, dan dia benar-benar ingin menukar hidupnya dengan Bai Guanxing. Hanya sengatan yang menyebabkan Bai Guanxing kehilangan lengannya, dan dia masih tidak bisa sembuh. Dan ini masih saat Bai Guanxing bereaksi tepat waktu. Jangan. Pada saat itu, pikiran Qin Yichen kosong, dan pikirannya mencapai batasnya. Itu bukan lagi kecepatan reaksi, tetapi penilaian yang dibuat sebelumnya. Pisau telapak tangan Bai Guanxing disayat di lengannya terlebih dahulu karena pembunuhannya terhadap mayat boros. Triknya sangat akrab. Tetapi hanya dalam sekejap, sebuah lengan berubah menjadi nanah, darah, dan busuk. Qin Yichen tidak ragu bahwa bahkan jika dia adalah putra Baize, yang brilian dan cerdas, dia tidak hanya kehilangan satu lengan, tetapi juga nyawanya. Niat membunuh muncul di mata Du Yaoyao, ini adalah jurus pamungkasnya. Meskipun jauh di belakang tuannya, tetapi dibandingkan dengan putra Baize, bukankah pencuri ini juga jauh tertinggal? Du Yaoyao sangat bangga. Pukulan ini pasti akan mengubah pisau pencuri ini menjadi bola air emas, bahkan bukan sampah. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga sulit bagi Putri Wenxing untuk membayangkan bahwa Du Yaoyao harus memiliki metode lain. Tetapi karena kayunya terlalu kuat, dia berulang kali menyerang dan membuat dua monster besar mengabaikan semua metode lainnya. Langkah pamungkas. Ekor kalajengking menusuk dengan marah, dan bahkan waktu dan ruang dapat dipatahkan. Setidaknya cara waktu dan ruang Qin Yichen sulit dihentikan, tetapi pada saat ini, dia melihatnya tersenyum dingin. Dia dianggap sebagai murid Brother Stargazer, dan Du Yaoyao dianggap lebih boros daripada mayat. Tapi ini tidak berarti bahwa Sebize mampu melepaskan lengan Bai Guanxing pada saat itu, dan dia akan dibunuh oleh penusukan Du Yaoyao. Apakah lebih sulit darimu? Aku bahkan lebih keras darimu. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Qin Yichen menjadi gila seperti orang gila. Dan kekuatannya yang besar membengkak ke seluruh dunia, seolah-olah dia telah berubah dari dewa perang menjadi dewa pembunuhan. Dia dengan kasar mengeluarkan tulang belakang naga Leize, dan seekor naga. Tombak menembus langit dan bumi. Sama seperti ketika Dai menembak matahari, panah ilahi memadamkan gagak emas, Qin Yichen menggunakan tulang belakang naga sebagai tombak untuk menembus dunia hari ini, dan meledakkan matahari biru ke langit. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Thunder Dragon sangat ganas. Tetapi Qin Yichen tidak repot-repot melihat ke belakang, karena dia yakin bahwa pukulan ini cukup untuk membuat King Xingdeng sulit untuk dilawan. Lei Guang meraung, dan kecepatannya bahkan lebih cepat hingga ekstrim. King yang tidak bisa menahan gemetar, dan kekuatan Leize dan maskulin, tidak ada yang tidak sopan, tidak ada yang takut. Tetapi matahari hijau tetap diam, pusaran melonjak, dan jiwa menarik lebih banyak jiwa. Hati King Xingdeng dingin dan keras, meskipun tulang belakang naga Leize sangat mengerikan. Tetapi pisau pencuri ini menggunakan cara terkuat untuk melawan dirinya sendiri. Sengat Yaoyao yang begitu beracun tidak akan mampu lagi melawan. Dengan cara ini, dia membantu Du Yaoyao untuk membuat pisau pencuri ini tidak bisa melarikan diri. Dan itu cukup untuk berbicara untuk menghibur kebencian di hatiku. Du Yaoyao memandangi senjata perang kilat yang menembus dunia, keduanya terkejut dan bangga. Yang mengejutkan adalah kekuatan mengerikan dari senjata guntur. Itu juga pada jarak yang sangat dekat. Jika senjata ini menikamnya, aku takut saya akan menderita kerugian besar. Tapi kebanggaan Du Yaoyao bisa dibayangkan. Pisau pencuri ini harus menghadapi jurus pamungkas Sister King, dan bahkan Dragon Spin harus mengorbankannya. Apa yang bisa dia lakukan untuk memblokir pukulan ini? Tanda seru. Pisau pencuri, matilah. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Du Yaoyao sama ganasnya dengan ular dan kalajengking. Tetapi pada saat itu, ketika Qin Yichen melihat ke belakang tiba-tiba, ada seringai di wajahnya seperti pedang yang diukir dengan pedang. Betapa bodohnya kamu berpikir bahwa tuanmu lebih baik dari saudara pengamat bintang, dan kamu bisa lebih baik dariku. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Qin Yichen tiba-tiba meninggalkan pisaunya, hanya menyisakan kedua telapak tangannya. Perilaku abnormal ini mengejutkan Du Yaoyao. Pisau pencuri ini adalah dewa pedang, dan dia bahkan tidak membutuhkan senjata. Apakah ini akan mati dengan tangannya? Tapi kekuatan gaib Qin Yichen mekar di sekujur tubuhnya. Apakah dia menunggu untuk mati? Jelas bahwa dia ingin membiarkan lawannya mati. Pada saat itu, kekuatan ilahi menghilang ke Qin Yichen dari sisi ke sisi sementara kekuatan ilahi luar biasa. Dan dalam sekejap kekuatan ilahi bergulir, semua berubah menjadi hitam dan putih.
Hitam dan putih mengembun di sekitar Qin Yichen, berubah menjadi gambar Tai Chi Yin dan Yang di dunia, dan cahaya hitam dan putih berubah menjadi ekstrim dalam sekejap, kembali ke kedua telapak tangan lagi. Saya melihat bahwa telapak tangan Qin Yichen penuh dengan kecemerlangan, seperti telapak tangan dewa yang membuka dunia. Meskipun hanya kekuatan para dewa yang bersinar, tetapi jalannya sederhana dan mudah. Pada saat itu, Putri Wenqing terkejut. Dia tahu bahwa kayu itu gila, dan dia selalu memperlakukan musuh dalam pertempuran, dan dia menolak untuk mematuhi kaisar, bahkan Raja Dewa. Tapi kegilaan kayu memperlakukan musuh. Seolah-olah dia merasa bahwa kemewahan tidak sebagus Bai Guanxing, tetapi pada saat ini, aura kayu seperti biru dari biru. Betul sekali. Ini biru dari biru. Putri Wenqing tidak tahu siapa Xiao Bai dan penyihir leluhur beracun yang lebih kuat, tetapi Xiao Bai dihapuskan oleh penyihir leluhur beracun, dan dia juga telah melihatnya dengan matanya sendiri. Tapi kayu itu sangat sombong. Itu bukan untuk menghilangkan lengannya sama sekali, tetapi untuk memecahkan pukulan. Untuk membunuh Du Yaoyao. Sama seperti putra Baize yang mengajarinya keterampilannya, dia kehilangan lengannya dalam menghadapi gerakan pembunuh seperti itu. Dan Qin Yichen menghadapi murid Sebi Corps, tidak hanya untuk tidak terluka, tetapi juga untuk membunuh lawan. Gila. Gila bagi dunia dan gemetar. Cukup gila untuk menjadi biru. Putra Baize yang sangat marah sehingga dia ingin melampaui kebijaksanaan langit. Putri Wenqing terkejut. Ini adalah sepotong kayu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Atau dengan kata lain, tidak ada rekannya yang pernah melihatnya sebelumnya. Karena Qin Yichen selalu menghormati Bai Guanxing, seolah-olah dia sedang melayani seorang tuan. Tetapi hari ini dia meledak dengan kekuatan yang begitu besar, seolah-olah dia ingin menumbangkan segalanya. Tetapi melihat telapak tangan yang kohesif hitam dan putih, Putri Wenqing tercengang. Dia hanya merasa bahwa kayu itu seharusnya seperti ini. Sama seperti mereka yang mengenal saya mengatakan bahwa saya khawatir. Putri Wenqing adalah istri dan orang kepercayaan Qin Yichen. Pada saat itu, dia tampaknya memiliki hati, dan dia hanya merasa bahwa kesombongan kayu hanya dirasakan oleh orang luar. Tetapi pada kenyataannya, kayu tidak lain adalah melihat dunia. Melihat diri saya sendiri, tidak lebih. Hua Daoru juga memiliki perasaan simpati yang samar, yang merupakan resonansi antara teman-teman Tao, yang merupakan kejutan kegembiraan Dharma yang tak terlukiskan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Semua ini terlalu panjang. Telapak tangan hitam dan putih disatukan, seperti pembukaan dunia, seperti dunia yang meledak dalam sekejap, tetapi itu abadi. Karena itu adalah alam semesta. Tampaknya banyak orang kuat terkejut dan berseru. Itu sangat kosong. Tetapi untuk sesaat, itu seperti debu, sangat kecil. Antara langit dan bumi, hanya telapak tangan Qin Yichen Widowmaker Ten meremas ekor kalajengking yang sangat beracun di tengah. Kembeng. Ekor kalajengking sangat beracun, dan hanya satu helai dari kulit Qin Yichen. Sangat beracun. Selama menyentuh kulit, itu bisa membusuk menjadi nanah.